Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya Infanata Farel Pramastio dengan NIM 0230111001. Di sini saya akan memaparkan tugas yang telah dikasih lama, yaitu tugas UAS. Saya membawa tema dengan survei destinasi Pantai Bintaro di Ampenan. Dan sebelumnya saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Manajemen Pantai, Ibu Siti Nurul Hijah, yang sudah memberikan modul-modul penilaian sebagai laporan untuk tugas UAS saya kali ini. Baik, saya akan mulai saja. Yang pertama di sini ada latar belakang dari pantai yang saya ambil adalah Pantai Bintaro, yang dimana Pantai Bintaro ini adalah merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di kawasan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di kawasan ini memiliki di kawasan pantai ini, di kawasan pantai ini memiliki potensi wisata yang cukup besar karena letaknya yang strategis di pesisir dan keberadaan ruang terbuka publik yang mendukung aktivitas masyarakat dan wisatawan. Dalam survei ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik pantai, pola pemanfaatan ruang pantai. Survei ini bertujuan juga untuk mengkaji yang lebih dalam lagi agar bisa mencakup suatu kawasan yang cukup untuk pantainya, yang dimana di pantai ini yang merupakan kelurahan pesisir dengan panjang pantai sekitar 4-5 km. Dan kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan yang ramai penduduk, serta kawasan yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan pemandangan laut Selat Lombok yang indah banget. Selain itu, kawasan ini juga memiliki bangunan tradisional dan ruang terbuka publik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Dan di sebelah latar belakang berikut adalah foto dari pengambilan melalui aplikasi GPS Maps kamera yang waktu itu disuruh oleh dosen pengampu saya. Di sini ada lokasi dari keberadaan pantai tersebut, dan di sini juga ada jalan dari pantai tersebut, ada kota, ada garis lintang, ada waktu dan berbagai macam lainnya, dan juga ada maps terutama. Oke, lanjut kita yang kedua. Baik, berikut kita sudah masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah ini, saya mengambil rumusan masalah ini karena saya melihat di pantai saya beberapa permasalahan yang ada, yang seperti apa saja elemen daya tarik wisata yang dimiliki oleh Pantai Bintaro Ampenan, bagaimana strategi masyarakat di sekitar pesisir Bintaro untuk mengantisipasi bencana yang ada di Pantai Bintaro Ampenan. Karena rata-rata strategi masyarakat yang di sekitar pesisir Bintaro ini adalah untuk mengantisipasi adanya banjir rob, adanya abrasi pantai, dan sebagainya macamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Kota Mataram. Saya mengambil 3 elemen ini karena rata-rata yang saya dapati di Pantai Bintaro adalah kondisi masyarakatnya dan karakteristik pantainya yang sangat perlu strategikan lagi untuk kedepannya. Oke, lanjut yang ketiga, kita sudah masuk di tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat saya menganalisis Pantai Bintaro ini adalah agar daya tarik wisata bisa mengidentifikasi strategi bencana serta mengetahui kondisi sosial ekonomi, yang dimana tujuan dan manfaatnya juga baik untuk bahan masukan pengelolaan untuk pantai, jadi referensi pemerintah, alternatif strategi berkelanjutan, dan berbagai macam lainnya. Karena tujuan dan manfaat dari adanya tugas ini juga bisa membantu masyarakat lokal ataupun penonton-penonton yang sedang menonton video saya agar bisa mengedukasi terlebih lanjut untuk mengetahui letak dan jenis pantai, karakteristik, serta apa saja sih keindahan dalam Pantai Bintaro tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang keempat, mohon maaf. Kita masuk ke metodologi. Yakni metodologi yang saya ambil adalah jenis penelitiannya dulu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode survei lapangan untuk menggambarkan kondisi existing potensi dan tantangan destinasi wisata di Pantai Bintaro Ampenan secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai aspek sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat
pesisir sekitar Bintaro dalam sekitar di lokasi penelitiannya. Dan saya melakukan survei lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Berikut ada foto orang yang sedang masyarakat sekitar Bintaro yang sedang melakukan jahit jaring. Oke, kita lanjut. Di sini adalah kondisi pantai, yang dimana foto ini saya ambil dari Google karena tidak memungkinkan juga untuk saya mengambil karena saya tidak ada punya alat perekam seperti drone. Di sini adalah kondisi pantai yang menurut saya gambarnya cukup memuaskan karena kelihatan semua. Di sini ada kondisi pantai yang konturnya landai, pasirnya hitam, batu karang, ada tanggul pemecah ombak. Tanggul pemecah ombaknya tuh sebenarnya tidak kelihatan ya, tapi dia kelihatannya ada di sini, dekat sini. Soalnya ada berbagai jalan masuk dan gang-gang lain di sekitar Pantai Bintaro yang akan menembus langsung untuk menuju jalan ke sekitar Pantai Bintaronya, sekitar Pantai Bintaronya. Ada tanggul pemecah ombak, dan sekitar pantainya ini masih terbilang alami semua karena rata-rata penurunan dalam 3-5 tahun itu berkurang, penurunannya sekitar 1-2 meter. Dan kondisi pantai di sini juga masih sering terjadi abrasi dan banjir rob. Oke, kita lanjut. Daya tarik dan permasalahan. Daya tarik daripada Pantai Bintaro ini adalah yang paling utama adalah panorama sunset yang sangat indah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, karena rata-rata orang yang sedang hunting foto atau orang yang sedang melakukan berbagai macam edukasi lainnya seperti ingin menghabiskan waktu di pantai, mereka sebenarnya tinggal ke Pantai Bintaro saja karena mungkin tidak kelihatan karena permasalahannya ada di seperti jalan karena tidak ada rambu-rambu jalan yang menunjukkan ini adalah Pantai Bintaro begitu. Dan daya tarik lainnya dari Pantai Bintaro adalah aktivitas nelayannya yang banyak sekali di pesisir pantainya itu adalah terdapat perahu-perahu nelayan yang sangat banyak karena di sana itu sebagai daya tarik lokal tersendiri juga karena di Pantai Bintaro itu memiliki banyak daya tarik sebenarnya. Cuman yang saya masukkan ada 3. Ada akses yang mudah, aktivitas nelayan, panorama sunset. Yang tadi sudah jelaskan kan panorama sunset. Nah, yang kedua nih aktivitas nelayan karena di situ berbagai macam perahu, berbagai macam kapal ada di Pantai Bintaro karena menurut saya pantai ini adalah pantai yang mencakup penjualan seafood, penjualan ikan terbesar di Lombok. Ya, saya sudah dapat datanya dan saya sudah masukkan ke dalam laporan saya. Dan daya tariknya tersendiri juga ada akses yang mudah. Akses jalan maksudnya, tapi permasalahannya bukan di jalan yang tadi saya bilang. Permasalahan bukan di rambu jalan yang tadi saya bilang karena tidak ada. Jadi akses yang mudah. Kenapa akses yang mudah? Karena akses yang mudah menurut saya itu jalannya tinggal masuk gang, tinggal masuk dan tinggal jalan. Jadinya langsung ketemu, tidak ada pembeloan-pembeloan yang menurut saya tuh menggagalkan kita untuk mencari di mana sih letaknya Pantai Bintaro ini. Dan untuk permasalahannya adalah sebanyak-banyaknya permasalahan daripada Pantai Bintaro yang menurut saya yang paling kelihatan sekali adalah abrasi, banjir rob, dan pencemaran sampah. Yang dimana abrasi ini mundurnya pantai pesisir Bintaro ini mundur 1-2 meter itu selama dalam 1 tahun. Jadi pasir pantai di pinggiran Bintaro ini adalah dalam 1-2 tahun itu mundur sebesar 1-2 meter. Dan permasalahan lainnya adalah banjir rob. Yang dimana banjir rob ini juga sangat merugikan aktivitas warga lokal karena rata-rata mata pencarian di sekitar kawasan Pantai Bintaro aktivitasnya seperti memancing, melakukan jual beli ikan dan berbagai macam lainnya. Dan terdapat pencemaran sampah juga di Pantai Bintaro yang saya melihat kondisi sekitar pantainya masih tergolong cukup tidak bersih. Oke, kita lanjut. Baik, teman-teman, di sini kita lanjut ke data survei.
Data survei yang saya ambil dari analisa saya di Pantai Bintaro Ampenan, dan ini juga data survei yang sudah saya lakukan sebagai observasi saya selama saya melakukan pengamatan di Pantai Bintaro Ampenan. Berikutnya adalah di sini bisa dilihat juga ada tabel yang saya sudah masukkan ke dalam laporan. Di sini saya mengambil pengaruh lingkungannya dengan prioritas A dengan bobot akhir 250. Dan untuk abrasi atau erosi kerusakan bangunannya dengan prioritas D dengan bobot akhir 100. Untuk sedimentasinya sendiri 0. Kenapa? Karena di sekitaran Pantai Bintaro masih belum terdapat adanya muara. Karena itu saya juga mengambil sedimentasinya dengan bobot akhir 0. Dan di total dengan bobot akhir semuanya adalah 350. Itu berdasarkan pengamatan penilaian kerusakan pantai yang dilakukan dengan observasi langsung di wilayah Pantai Bintaro dengan membandingkan dokumentasi keadaan pantai 5 tahun yang lalu dengan keadaan yang sekarang. Maka dari itu saya di sini ada sedikit penjelasan tentang Pantai Bintaro 2022 dan Pantai Bintaro 2025. Yang dimana juga nanti saya sudah memasukkan ke dalam laporan juga. Di sini kan sebagai PowerPoint, jadi sebagai sedikit saja saya menjelaskannya. Yang dimana di Pantai Bintaro 2022 itu saya menemukan kondisi pantai yang masih terawat bersih serta masih juga dikunjungi oleh beberapa wisatawan yang melakukan liburan di pantai ini. Dan pada Bintaro 2022 ini, pesisir pantai Bintaro ini masih kelihatan sedikit tinggi dari foto sebelumnya. Jadi, pesisir pantai Bintaro ini masih kelihatan sedikit tinggi, belum melakukan penurunan sebesar 1-2 meter setiap tahunnya. Dan di Pantai Bintaro 2025, saya sudah menjelaskan, adanya sedikit penurunan dan hampir menjadi pesisir yang datar. Itu mungkin bisa disebabkan oleh terkikisnya pasir pantai dari tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan, dan beberapa wisatawan pun sudah jarang ke pantai ini. Dan itu emang benar, yang dimana saya melakukan pengamatan waktu itu sore hari, dan itu masih ada jarang wisatawan yang ada di sekitar pantai itu, melainkan aktivitas-aktivitas masyarakat warga lokal yang masih berkesinambungan untuk melakukan aktivitas mereka. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep penilaian kerusakan, yang dimana diagram alir ini sendiri dibuat agar bisa menentukan penilaian kerusakan pantai, menentukan tingkat kerusakan, dan menentukan tingkat kepentingan seperti yang ada di tabel berikut ini. Dengan jelasnya saya nanti akan memasukkan ke dalam laporan. Oke, terima kasih. Dan untuk permasalahan dan penanganan pada Pantai Bintaro ini, di sini ada beberapa foto masyarakat yang berencana untuk menangani bencana abrasi di sekitar Pantai Bintaro, karena abrasi ini membawa nestapa bagi warga Kelurahan Bintaro yang rata-rata akibat bencana ini beberapa rumah warga terkikis sampai ada yang tidak layak untuk ditempati. Kita lanjut. Kita sudah masuk ke kesimpulan dan saran. Mungkin kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan dan studi lapangan di Pantai Bintaro Ampenan, saya dapat simpulkan bahwa pantai ini memiliki potensi alam yang sangat besar, baik dari segi wisata, ekosistem, maupun nilai edukatif. Aktivitas masyarakat yang beragam seperti memancing, berdagang, berekreasi, menunjukkan bahwa pantai ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Jadi selain itu, keberadaan fasilitas umum dan pemandangan alam yang masih cukup asri mendukung peran Pantai Bintaro sebagai destinasi lokal yang potensial. Pengunjung dan warga sekitar terhadap kebersihan perlu disadari tentang adanya kelestarian lingkungan pantai terhadap aspek konservasi dan manajemen kawasan pesisir. Dan mungkin untuk sarannya, di sini berdasarkan hasil kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah saya lakukan di sini, saya menyebutkan beberapa saran, yaitu ada edukasi tentang adanya kelestarian pantai, tentang edukasi di masyarakat, penyediaan fasilitas wisata, serta gotong royong warga, monitoring dengan teknologi, serta ekosistem berbasis masyarakat. Yang dimana ekowisata berbasis masyarakat ini adalah masyarakat sebagai sumber wisatawan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Pantai Bintaro ini. Oke, akhir cerita, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Infonata Farel Pramastyo dengan NIM 0230 1111001 pamit undur diri dari hadapan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Doakan saya mendapat nilai A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.